Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Miko Prasetya Putra, peserta pelatihan dasar tahun 2022 dari Kabupaten Bogor Angkatan 8 dengan NDH 06. Kembali lagi dengan saya di acara Ngobrol Santai seputar ASN. Hari ini saya akan ditemani oleh 4 peserta lainnya. Say hai ke kamera, teman-teman. Hai. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, teman-teman. Boleh Kang, saya duluan ya. Mangga, Teh Perkenalkan Juana. semuanya. Nama saya Rista Joana sebagai perawat pelaksana di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya, silahkan dilanjut memperkenalkan dirinya. Saya ya Teh, perkenalkan nama saya Alan Maruzan Mimbar sebagai perantara komputer terampil di subbagian program dan keuangan di Kecamatan Parung. Mangga yang lain dipersilahkan. Oke, saya ya. Nama saya Dede Rika Rahmawati, berprofesi sebagai bidan terampil di Puskesmas Cibulan. Ya, mangga dilanjut teh. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Liana Rizky Putri, bertugas di Puskesmas Cigombong sebagai sanitarian terampil. Oke, semua udah perkenalan ya. Ada yang berprofesi sebagai bidan, perawat, sanitarian, juga ada staf keuangan ya. Keren-keren semua. Tapi meskipun berbeda profesi, tujuan kita tetap sama, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai seorang ASN. Setuju semuanya? Setuju. Setuju dong ya. Oke, karena sekarang kita sedang bersama teman-teman CPNS nih, gimana kalau kita bahas terkait manajemen ASN dan smart governance yang akhir-akhir ini digadangkan oleh pemerintah. Sepertinya menarik nih ya. Boleh silakan, mungkin ada yang mau menjelaskan pengertian terkait manajemen ASN itu atau smart governance itu apa sih? Izin menjawab ya Kang ya. Mangga, Menurut Teh. pengalaman saya nih ya, Hmm. berdasarkan materi yang pernah saya dapetin ya Kang, manajemen ASN itu adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi ASN, menjadi ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, bebas dari politik, anti korupsi, kolusi, nepotisme, pokoknya semuanya lah. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin ya? Saya boleh ya Teh. Jadi kalau saya udah baca dari buku-buku sih tentang manajemen ASN itu lebih ke menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman itu. Gitu sih. Oke, terima kasih Teh Joana sama Kang Alan buat penjelasannya. Mungkin ada tambahan lain dari Teh Dede atau Teh Liana? Mangga? Baik, mungkin ini saya ya akan menambahkan sedikit tentang manajemen ASN tadi. Jadi di dalam manajemen ASN juga terdapat yang namanya merit system. Merit system itu adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi. Jadi manajemen menyediakan kondisi di mana berbagai kebijakan dan manajemen sumber daya manusia dilakukan dan didasari pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa melihat status asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Itu yang saya tahu dari yang saya baca ya. Mangga, Teh Dede ada tambahan? Kak Miko, dari tadi yang diceritain teman-teman ya tentang manajemen ASN. Nah, ini semua itu mendukung upaya smart governance, yaitu mewujudkan tata kelola, tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Gitu, Kang. Oke, luar biasa sekali. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat teman-teman kita ya. Pembahasan kita sekarang ini menarik sekali ya. Sebelum lanjut ke analisa isu yang terkait manajemen ASN ini, saya mau tanya dong sama Kang Alan atau Teliana, gimana perasaannya bisa lolos CPNS tahun ini gitu? Dan apa yang membuat Kang Alan dan Teliana memilih untuk menjadi seorang abdi negara atau ASN? Mangga, Teliana dulu atau Kang Alan dulu, mangga? Saya dulu ya. Kalau dari saya sendiri ya alhamdulillah ya bersyukur banget ya sudah lulus CPNS. Karena sebelumnya saya memang ingin bekerja sesuai dengan jurusan saya. Kebetulan di daerah saya sedikit lowongan sanitarian untuk perempuan. Kebanyakan yang mencarinya yang laki-laki. Jadi karena itu saya lebih memilih ASN.
Oh, emang Teh Liana aslinya dari mana Teh? Kalau Kalau saya boleh tahu. aslinya Jambi ya di Sumatera. Jadi saya merantau ke sini Pulau Jawa. Wah, keren banget ya. Rela meninggalkan kampung halaman buat mengabdi sama negara. Kalau Ya, Kang Alan gimana nih alhamdulillah. Kang Alan? Kalau saya sih ya, perasaannya alhamdulillah gitu udah bisa berjuang dan bisa mengabdi kepada negara. Tapi Kang, masih ada sih yang buat saya setengah hati gitu ya. Wah, apa tuh Kang? Boleh diceritain tuh apa yang bikin setengah hati Kang Alan sekarang jadi seorang ASN tuh coba? Eh, Mungkin lebih ke pendapatan sih Kang, ke gaji ya. Karena sebelumnya kan saya kerja di swasta dan saya juga nggak begitu detail cari tahu dan bagaimana aturan itu kayak gimana sih tentang penggajiannya. Setelah saya jadi CPNS ternyata berbeda jauh gitu, nggak sama dengan yang sebelumnya. Tapi ya mau gimana lagi, ini udah cita-cita saya dan ini mungkin salah satu pengabdian saya ke negara. Harus bisa berkorban demi negara, gitu. Luar biasa. Mungkin istilahnya harus berproses lagi dari awal gitu ya Kang Alan ya. Iya, Kang. Tapi walaupun demikian, walaupun ada yang mengganjal, tapi tetap bisa disimpulkan kita semua bangga untuk bisa menjadi ASN dan mengabdi sama negara, oke? Oke. Oke teman-teman, ternyata banyak juga nih tahun ini yang memilih mundur dan tidak melanjutkan menjadi ASN. Nah ini isu yang menarik untuk dibahas. Mungkin teman-teman sudah ada yang baca atau dengar beritanya terkait hal tersebut. Boleh dong dikasih tanggapannya dari sudut pandang teman-teman sebagai seorang CPNS yang sudah menjalankan tugasnya beberapa bulan terakhir ini. Mangga. Iya, Kang. Memang akhir-akhir ini pemberitaan pengunduran CPNS itu banyak ya, lagi rame-ramenya ya. Nah, saya Ya. sempat baca nih, Kang ya. Jadi ada seorang wakil dekan salah satu fakultas ekonomi dan bisnis, dia itu meneliti gitu ya. Menurut dia, penyebab banyaknya CPNS yang mengundurkan diri itu salah satunya karena perubahan generasi. Jadi seperti yang kita tahu, generasi sekarang itu dinamainnya generasi milenial ya. Nah, generasi milenial ini karena banyaknya berkembang media massa, media sosial, dan semakin globalnya informasi, jadi menyebabkan generasi muda ini sekarang memiliki mimpi yang sangat tinggi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan. Jadi mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka ya setelah mereka jadi CPNS. Begitu kayaknya, Kang. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan lain mungkin? Teh Joana masih ke mute? Iya, saya juga pernah dengar Ya, gimana tuh Teh? katanya. Iya, katanya mereka yang mengundurkan diri itu karena gaji sama tunjangan yang nggak sesuai sama ekspektasi mereka, Kang. Ditambah dengan beban kerja dan tuntutan yang tinggi. Dan mungkin juga karena mereka sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan yang lebih menjanjikan daripada menjadi seorang ASN. Oh, gitu ya Teh ya. Ada Bisa Saya lagi? jadi, Kang, dari situ. saya juga ini sih ada pernah dengar isu tersebut ya, seperti yang dikatakan Teh Joanna tadi. Kebanyakan dari mereka mengundurkan diri karena gaji yang tidak sesuai. Menurut saya, kalau memang melihat dari besar kecilnya gaji, alangkah baiknya jika kita mencari informasi dulu terkait gaji di instansi yang akan kita pilih sebelum mendaftar CPNS. Kebetulan di instansi saya juga ada rekan CPNS yang mengundurkan diri karena diterima di sebuah industri yang gajinya bisa dikatakan lebih besar dari menjadi ASN. Oh, seperti itu Teh. Jadi emang ada ya di lingkungan kita sendiri yang mengundurkan diri gitu dari Iya, ASN ya Teh. emang ada. Iya. Terus sekarang posisi yang ditinggalkan oleh orang tersebut gimana Teh? Udah ada yang ngisi lagi apa gimana? Kebetulan yang dipilih yang mengundurkan diri itu eh, apoteker ya. Jadi apoteker sekarang di Puskesmas Cigomong masih kosong. Wah, sayang banget ya padahal udah lolos tapi malah Iya. ngundurin diri. Terus sekarang formasinya jadi kosong gitu ya. Harusnya itu kan Mm-mm. bisa diisi sama orang-orang yang emang Benar. sungguh-sungguh Iya. untuk menjadi ASN gitu. Rata-rata juga alasannya mungkin karena gaji yang tidak sesuai ekspektasi mungkin ya. Oke teman-teman, dari isu-isu tersebut, mungkin adakah solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari gitu? Ada masukan Kang Alan? Gini mungkin Kang, mungkin pertama-tama kita lihat dulu mengapa CPNS banyaknya yang mengundurkan diri. Apakah karena tidak kesesuaian penempatan kerja? Misalnya, mereka ternyata ditempatkan di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal.
kalau memang itu penyebabnya, menurut saya pemerintah perlu melakukan perbaikan insentif bagi para CPNS yang akan ditempatkan di daerah 3T itu, sehingga para CPNS lebih merasa tertantang dan termotivasi. Gitu, Kang. Teh Jana punten ke mute sepertinya. Kalau menurut saya nih Kang ya, dari Ya, awal gimana Teh Dede? dari awal nih generasi milenial atau para CPNS itu harusnya sudah mulai dibekali kerangka kerja literasi. Maksudnya gini, mereka dibekali digital skill, digital culture, digital ethic, digital safety, sehingga tidak hanya mampu mengoperasikan, melainkan mampu juga bermedia sosial dengan penuh tanggung jawab dan dapat menghadapi perkembangan teknologi yang baik sehingga tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup milenial saat ini gitu. Oke, terima kasih Teh Dede. Ada yang mau ngasih solusi atau pendapatnya lagi? Mungkin ya Kang ya, karena memang dalam menjadi ASN itu jangan melihat besarnya gaji ya. Betul, Jika setuju, tulus setuju, dari, setuju. iya, Karena emang jika tulus kalau dari lihat hati gaji, iya dan benar. memang ingin menjadi abdi negara, ikhlas menjalaninya, mungkin nggak akan ada lagi CPNS yang mundurin diri ya Kang. Benar, setuju ya Teh ya. Setuju banget Tapi sama ya, pendapat. tapi Gimana ya mau jika dilanjutin? masih banyak yang mundurin diri, ya dibuat aja aturan yang lebih tegas. Misalnya nih Kang, pemberian sanksi pada CPNS yang mengundurkan diri dengan cara tidak boleh mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Wah, boleh juga itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh orang yang cuman sekedar coba-coba buat jadi ASN terus tiba-tiba ngundurin diri karena tidak sesuai ekspektasi ya. Ada efek Iya, jerahnya gitu ya. Wah, setuju banget sih sama pendapat barusan ya. Mungkin dari tanggapan dan solusi teman-teman tadi bisa menjadi masukan untuk pemerintah ke depannya agar tidak terjadi lagi isu CPNS yang mengundurkan diri di lain kesempatan, di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih Kang Alan, Teh Dede, Teh Liana, sama Teh Joana sudah hadir di acara ngobrol santai seputar ASN ini. Terima kasih juga udah sharing dan berbagi ilmu terkait manajemen ASN dan salah satu isu yang terkait ya. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di acara ngobrol santai seputar ASN lainnya. Saya Miko Prasetya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.